Charles Thomas Stud, atau si Tinggi. Stud adalah seorang misionaris Inggris legendaris yang lahir pada 2 Desember tahun 1860 dan wafat pada 16 Juli tahun 1931. Ia terkenal dengan kutipan ikoniknya. Beberapa orang ingin hidup dalam suara lonceng gereja. Saya ingin menjalankan toko penyelamatan hanya selangkah dari neraka. Kutipan ini mencerminkan semangatnya untuk membawa Injil ke tempat-tempat paling berbahaya secara rohani, bukan di zona nyaman. C. Tinggi. Stud awalnya adalah atlet kriket terhebat di Inggris. Pada masanya, dijuluki Michael Jordan-nya kriket. Ia menjadi kapten tim Cambridge University dan bermain untuk tim nasional Inggris. Bahkan dalam pertandingan legendaris Ashes melawan Australia pada ke-1882. Namun, pertobatan ayahnya setelah mendengar khotbah Delebar Moody mengubah hidup keluarga Stud. Pada 1878, C. Tinggi sendiri mengalami pertobatan mendalam dan meninggalkan kemasyhuran duniawi. Pada 1884, ia menjadi bagian dari Cambridge 7, 7 mahasiswa elit Cambridge yang meninggalkan segalanya untuk misi di Tiongkok di bawah China Inland Mission Hudson Taylor. Stud mewarisi kekayaan besar dari ayahnya, tapi ia menyumbang sebagian besar, hanya menyimpan 3.400 sterlin setelah istrinya, Priscilla, mengingatkannya pada perintah Yesus kepada orang kaya muda. Mereka tiba di Shanghai pada 1885, menghadapi penganiayaan, tapi membawa ratusan jiwa kepada Kristus. Setelah Tiongkok, Stud melayani di India Selatan 1900 sampai 1906 sebagai pendeta di Otakemun, di mana banyak pejabat Inggris dan warga lokal bertobat. Pada usia 50 tahun, meski sakit tifus, ia menentang nasihat dokter dan pergi ke Kongo, Belgia pada 1913 bersama Alfred Buxton. Di sana, ia mendirikan 4 stasiun misi di wilayah suku-suku liar, menghadapi malaria, demam, dan ancaman kanibalisme. Stud mendirikan Heart of Every Commission yang berkembang menjadi Worldwide Evangelization Crusade WEC International, kini hadir di 60 negara dengan ribuan misionaris. Sampai akhir hayatnya di Ibambi, Kongo, pada usia 70, ia tetap bekerja meski sakit kandung empedu tak diobati. Jika Tuhan memanggil saya ke Tiongkok, dan saya pergi meski semua orang tercinta menentang, tulisnya, itu adalah sukacita terbesarku. Warisan Stud sangat relevan bagi umat Kristen Indonesia, terutama di Semarang dan Jawa Tengah, di mana pelayanan misi sedang berkembang. Di tengah tantangan sekularisme dan penganiayaan, kutipannya mengajak kita membuka toko penyelamatan di gerbang neraka. Kawasan urban penuh kecanduan, kemiskinan, atau pengaruh Islam radikal. Gereja Indonesia bisa termotivasi mendukung misi sungguh-sungguh, seperti WEC yang mengirim ribuan pekerja. Bayangkan jika pemuda Indonesia meninggalkan karier mewah untuk evangelisasi di Papua atau NTT, seperti Stud yang rela mati di hutan Kongo. Kisahnya membuktikan pengorbanan radikal membuahkan panen jiwa abadi. Marilah kita berdoa dan bertindak, menjadikan Indonesia sebagai basis misi dunia.